Oke para netizen, jumpa lagi dengan saya di Berita Indonesia. Beritanya negara Konoha. Dan mohon maaf minta tolong jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih ya. Semoga Tuhan membalas kebaikan Anda semua. Baiklah, hari ini saya akan mengabarkan tentang satu artis muda yang terkena kasus karena perang polisi dengan kasus KDRT. Yang kasusnya sampai saat ini belum selesai juga. Sampai Baim Wong stres dan ingin berhenti konten YouTube. Wow. Kasihan sekali Baim Wong guys. Ikuti terus berita selengkapnya ya, para netizen tercinta. Polres Metro Jakarta Selatan menjadwalkan 2 kamerawan dan 1 sopir Baim Wong diperiksa terkait perkara Undang-Undang ITE yang merupakan imbas dari konten perang KDRT. Bukan hanya itu, penyidik juga mengambil keterangan 1 penyunting video perang KDRT Baim Wong dan Paula Verhoeven ini. Untuk saksi ada 4 dari kasus Undang-Undang ITE. 4 orang tersebut sampai saat ini masih dimintai keterangan. Ungkap Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi pada Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. Nurma menjelaskan, 4 saksi terlapor itu hadir di Polres Metro Jakarta Selatan sesuai dengan undangan penyidik, yakni pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sudah disiapkan masing-masing 20 pertanyaan. Tapi, nanti akan berkembang. Itu wewenang di penyidik, kata Nurma. Sebagai informasi, seseorang bernama Toku Zanzabela dari sahabat polisi melaporkan Baim Wong dan Paula Verhoeven ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022. Baim Wong dan Paula Verhoeven disangkakan dengan pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terkait laporan palsu dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Bukan hanya itu, seseorang bernama Mila Ayu Dewata juga melaporkan Baim Wong dan Paula Verhoeven ke polisi pada Selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022. Dalam laporan Mila, keduanya dijerat dengan pasal 36 junto pasal 46 junto pasal 51 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Sebelumnya, konten perang KDRT itu sempat tayang di kanal YouTube Baim Paula pada Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022 siang. Video tersebut lalu dihapus setelah Baim dan Paula justru menuai banyak kecaman. Belakangan, Baim dan Paula telah meminta maaf secara langsung saat mendatangi Mapolsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Baim menyampaikan, pembuatan konten perang pura-pura membuat laporan KDRT itu dilakukan karena ia merasa kenal dengan polisi di Polsek Kebayoran Lama. Baim ingin berhenti jadi YouTuber. YouTuber sekaligus aktor Baim Wong mengaku ingin rehat dari dunia hiburan karena stres. Hal itu, dia ungkapkan saat menjawab tamu YouTube Rans Entertainment. Di depan Raffi Ahmad, Baim Wong menyebut jika saat ini sedang dalam posisi stres berat. Pengin rehat, pengin liburan berempat, kata dia. Keinginan itu merupakan buntut dari kasus perang kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dibuatnya. Diketahui, Baim Wong mengunggah konten perang polisi soal KDRT di YouTube Baim Paula pada Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Dalam video itu, Paula Verhoeven pura-pura menjadi korban KDRT yang dilakukan Baim Wong dan melapor ke polisi. Konten tersebut langsung menuai hujatan hingga membuat Baim Wong dan Paula Verhoeven dilaporkan ke polisi. Selain akibat dilaporkan polisi, panen hujatan dari masyarakat juga membuat Baim Wong merasa stres. Aku pusing banget nih, kata Baim Wong. Dia lalu membuat rencana untuk menghadapi kasus yang menimpa dirinya dan istri. Tadinya mau menyendiri, kata Baim Wong. Dan ini beberapa komentar yang dilontarkan oleh para netizen.
saat Baim ingin berhenti dari dunia YouTube. Aisyah LBS 31 men lalu. Sabar ya nak Baim. Ini ujian dari Allah, semoga Allah akan angkat derajat nak Baim. Semua pasti ada jalan keluarnya yang terbaik, semangat. Itu yang ngelaporin Mas Baim Paula itu hanya Eho Setiawan 45 men lalu. Penggenmum PG Tenar. Yono 3 jam lalu penjarakan Ajla bos tipu-tipu. Ripka Seran 4 jam lalu. Doa terbaik untuk bos. Semoga masalnya cepat selesai. AAA. Orang tua 9 jam lalu. Gokiano Harimau Wong. Fahira Anjani Nur 16 jam lalu, semoga cepat selesai degen baik. Wong DES 018 jam lalu, aneh woi kasus Baim Wong GTU aja digedein. Lucu para pelapor bayaran ini. Lucky Robot 18 jam lalu nih pasti ditindas tegas soalnya kepolisian. LG turun ke kepercayaan publik, lanjutlah. Jalal Bunjeruk 19 jam lalu yang tidak dipahami pelapor dan penerima laporan kasus perang, yakni bahwa ketika kita buat sandiwara, buat FTV, maka perlu sebuah skenario. Begitu juga dengan perang, perlu adanya skenario. Dan salah satu bagian skenario perang Baim adalah Paula datang melapor ke kantor polisi. Jadi tidak bisa laporan Paula dianggap sebagai laporan palsu karena itu bagian dari skenario sebuah perang. Malah saya yakin jika kasus ini dilanjutkan, maka akan merusak citra polisi dan lembaga kepolisian karena dari sekian pasal yang digunakan tidak relevan dengan perang yang dilakukan. Tagar hentikan kasus perang. Merdian Meidi 20 jam lalu, semoga ada jalan terbaik, amin. Omdet 21 jam lalu. Ingin. Rita Bintari 22 jam lalu, LG si Baim gak ada ahlak nih. Masa politisi perang terlalu berani, NU-nya pelekan. Nur Mohamed 23 jam lalu, yang ket beneran dibiarkan bebas. Nur Mohamed 23 jam lalu, mungkin polisinya kurang amplopnya. Serangan desa 1 hal lalu. Aneh bin ajaib yang KDRT beneran G ditindak. Injut biar jerah. SMG Baim berserta istrinya di kasih jin terbaik olehnya, amin. Ami 1 hal lalu. Aneh bin ajaib hukum di Indonesia. Aijah Rusli 1 hal lalu. Makanya jangan aneh-aneh. Samsiah Dewi 1 hal lalu. Polisi ini jangan memperbesar masalah. Gitu aja kok makin rumit. Samsiah Dewi 1 hal lalu. Polisi aneh gitu aja dipermasalahkan. Nggak masuk akal polisi ini. Veronica Michelle 1 hal lalu. Lebih hati-hati lagi ke depannya Kabaim. Paula. Pohon semakin tinggi anginnya, semakin besar tiupannya, semakin sukses. Orang semakin banyak cobaannya. Damai itu. Regard Stupis. Kalau menurut Mimin ya guys, semoga masalah kasus Baim dan Paula dengan polisi cepat selesai. Dan mereka tetap dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, itulah tadi berita yang bisa Mimin berikan ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya.